rangkaian kata-kata yang jelas atau dapat disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, ayo kita kembali mempelajari tentang Islam. Islam berdiri atas 5 unsur, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, kita kali ini coba mengulas kembali tentang rukun Islam, yaitu yang kita sampaikan tadi. Sekarang kita coba mengulas tentang pengertian kalimat syahadat. Islam adalah salah satu sarana untuk mengungkap misterinya hidup. Jika untuk itu tujuan ajaran agama Islam yang kita pakai adalah versi Nabi Muhammad, maka kita harus dapat menerangkan syariat Islam versi beliau dengan baik dan benar. Penerapan yang baik dan benar, maksudnya penerapan itu tidak sekedar apa adanya dalam teori atau suratan, melainkan harus dulu mencapai tujuan akhir penerapan. Syariat Islam versi Nabi Muhammad yang kemudian disebut rukun Islam pada prinsipnya hanya 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dari ke-5 prinsip kemudian diuraikan menjadi sekian luasnya, ya, berbagai ajaran syariat Islam yang terperinci dengan sangat luas. Lafaz kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Berdasar arti tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat syahadat adalah bermotif penyaksian. Nah, definisi penyaksian adalah suatu pernyataan yang syarat sahnya harus dengan bukti. Dengan kalimat lain, jika dalam pernyataan itu tidak ada atau tanpa disertai bukti yang akurat, maka penyaksian itu disebut palsu. Pembuktian yang dimaksud adalah kita harus dapat mengetahui dan mengenal detail dari objek yang dijadikan faktor penyaksian itu. Tujuan pembuktian agar keimanan kita mempunyai landasan yang hakiki. Keimanan itu berlandaskan keyakinan pribadi. Tentang motif kalimat syahadat dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Ada suatu peristiwa yang sama sekali kita tidak ketahui, baik latar belakang maupun jalan peristiwa itu. Kemudian ada orang yang meminta kita untuk menjadi saksi tentang kebenaran peristiwa itu. Apakah penyaksian kita itu dapat disebut sah? Tentu jawabnya tidak. Telah kita ketahui tentang rukun Islam. Rukun Islam adalah prinsip-prinsip yang wajib disempurnakan oleh setiap muslim dalam jumlah yang 5 itu. Syahadat merupakan inti kesemuanya. Yang menentukan keberhasilan dari kelima adalah syahadat. Karena itulah kita harus dapat memahami dan menguasai betul secara nyata hingga detailnya kita harus paham. Syahadat ibarat kunci keislaman seseorang. Jika syahadat saja tidak benar, mana dapat disebut muslim? Dan jika tidak dapat disebut muslim, apa arti segala rukun Islam yang kita jalankan? Definisi kalimat yaitu gabungan beberapa kata yang mengandung arti tertentu, itu kalimat. Sedangkan syahadat berarti nyata, fakta, bukti, saksi, dan sebagainya. Sehingga kalimat syahadat dapat diartikan rangkaian kata-kata yang jelas atau dapat disebut kalimat nyata atau kalimat yang penuh dengan bukti. Nah, ringkasnya di dalam kalimat syahadat yang singkat itu terdapat petunjuk-petunjuk yang nyata tentang hakikat segala sesuatu. Tentang petunjuk itu adalah tergantung dari kemampuan kita dalam mengkajinya. Di dalam kalimat syahadat, kita dituntut untuk membuktikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sebelum kita tentukan suatu langkah pembuktian, lebih dahulu
harus kita ketahui persoalannya. Apakah yang dimaksud dengan Tuhan? Jika telah tahu, maka benarkah bahwa tiada Tuhan selain Allah? Kemudian tentang Muhammad, benarkah dia utusan Allah? Nah, teman-teman sekalian, persoalan itu harus jelas semua ya, sebab akan banyak menunjang keberhasilan dalam membuktikan. Tentang pembuktian itu sendiri tentu saja ada tujuan dan tuntunan dan tata caranya sendiri. Tuntunan dan tata cara itu ialah resiko kebenaran suatu syariat. Ya, syariat yang benar adalah yang mampu memberikan petunjuk dan jaminan suatu keberhasilan. Itu syariat. Di dalam agama Islam, tentang ilmu dapat dibagi dalam 4 tahap. Ini menurut para ulama ya, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ilmu syariat artinya pengetahuan teori Islam. Maksudnya segala ajaran Islam yang tersurat atau nakal ya, dengan nakal kita, atau Quran ya, Quran pedoman kita, atau hadis. Di dalam suratan banyak berisi permasalahan, itu yang jelas ya. Di dalam teori penuh permasalahan dan itu wajib untuk dipecahkan. Nah, suatu upaya memecahkan masalah itulah yang disebut tarekat. Jika telah mengetahui duduk permasalahannya atau telah mengetahui ajaran yang tersirat dalam suratan, maka disebut hakikat. Dan jika melakukan upaya pengenalan sebagai langkah pembuktian, ya jika melakukan upaya pengenalan sebagai langkah pembuktian, maka disebut ma'rifat. Berdasarkan pembagian ilmu, maka tentang Muslim dapat juga terbagi menjadi 4. Ini berdasarkan pembagian ilmu ya. Muslim syariat, Muslim tarekat, Muslim hakikat, dan Muslim ma'rifat. Muslim syariat maksudnya Muslim yang hanya menguasai ilmu syariat. Muslim tarekat maksudnya Muslim yang berilmu tarekat. Muslim hakikat maksudnya Muslim yang berilmu hakikat. Dan Muslim ma'rifat maksudnya Muslim yang berilmu ma'rifat. Juga berdasarkan pembagian itu tentang keimanan kita ulas. Ya, tentang keimanan Muslim itu dapat juga terbagi menjadi 4, yaitu iman hidayatullah, iman sadrah, iman maksum, dan iman yakin. Iman hidayatullah adalah iman orang syariat. Iman sadra adalah imannya orang tarekat. Iman maksum adalah iman yang orang hakikat. Dan iman yakin adalah orang mukmin ya, yang berilmu ma'rifat. Iman hidayatullah itu maksudnya keimanan itu baru timbul jika mendapat hidayah dari Allah. Iman sadra maksudnya keimanan itu baru timbul jika sesuai fahamnya. Iman maksum maksudnya keimanan itu baru timbul jika masuk akal. Dan iman yakin maksudnya keimanan itu baru timbul jika terbukti. Itu ya. Jadi yakin itu bisa membuktikan dalam syariat. Dalam syariat syahadat hanya berisi masalah. Ini jelas ya. Coba kita artikan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ini masalah sangat sederhana. Tetapi jika dilakukan upaya pemecahannya, maka akan menjadi masalah yang rumit. Sebab akan berkaitan dengan masalah yang lain. Masalah inti dalam kalimat syahadat adalah Allah. Dengan terungkapnya hakikat Allah, berarti akan terungkap pula segala masalah dalam syahadat. Dan berarti pula akan terungkap segala masalah dalam syariat Islam. Pada hakikatnya teman-teman, kalimat syahadat terbentuk dari gabungan 2 kalimat. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama. Kalimat kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kalimat pertama disebut bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya segala sesuatu yang mengatasnamakan Tuhan selain dari Allah, maka syariat Islam tidak membenarkan. Syariat Islam tidak membenarkan.
Artinya istilah Tuhan sendiri adalah sesuatu yang berkuasa dan berwenang atas hambanya. Banyak istilah yang sepadan dengan Tuhan. Di antaranya itu Tuhan. Artinya atasan kita. Pangeran, Gusti, dan lain sebagainya. Di dalam syariat Islam, istilah pokok yang terpakai untuk sebutan Tuhan adalah Allah. Demikian halnya bagi agama lain, seperti di Cina ya, itu Tian. Kemudian Suryani itu Theos, ya. Kemudian Yunani ada Dos. Kemudian Eropa, God, dan lain sebagainya. Itu adalah sandi hakikatnya Tuhan, ketuhanan mereka, dan Tuhan kita adalah Allah. Di dalam syariat Islam yang menerangkan tentang ketuhanan disebut ilmu tauhid, teman-teman ya. Jadi ingat, di dalam syariat Islam, ilmu yang menerangkan tentang ketuhanan disebut ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid tentang Allah diterangkan memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Dan sifat antara wajib dan mustahil yang disebut sifat jaiz atau netral. Sifat wajib maksudnya adalah sifat yang mutlak harus dimiliki Allah dalam fungsinya sebagai Tuhan. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Dalam hubungan antara Tuhan dan hambanya, sifat wajib adalah sifat bagi Tuhan, sedangkan sifat mustahil adalah sifat bagi hambanya. Itu sementara ya. Yeah. Jadi makhluk yang dikatakan terbaik ialah manusia. Dan tentunya manusia ini dijadikan oleh Allah lambang kesempurnaan, lambang kejaisan. Dan untuk mengungkap rahasia syahadat ini banyak versi ya. Ada yang hanya cukup puas dengan membaca tulisannya saja. Ada yang pengen tahu makna dan bukti nyatanya. Saya contohkan begini. Ketika saya menulis korek dan rokok, dua kata, dua barang. Ada yang cukup puas dengan menghafal dan membaca. Tapi ada juga yang ingin mengejar, ingin tahu bagaimana sih isinya korek itu, bagaimana bentuknya korek, bagaimana bentuknya rokok. Nah, dalam kajian tauhid ini insya Allah kita akan bersambung untuk mengumpas tuntas tentang rukun Islam. Jadi selalu ikuti kajian-kajian di channel Wong Bodo. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, karena pelajaran ini akan kita share sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.